Perhatikan gelas alkohol yang N dipegang gadis itu di tangannya. Pria di belakang menuangkan sesuatu. Dan gadis itu tidak tahu. Kemudian anak laki-laki membujuknya N untuk menghabiskan segelas alkohol. Gadis itu tidak berpikir. N minum dalam satu nafas. Kemudian dia bangun N dan ingin pergi ke toilet. Merasa sedikit pusing lagi. Katia mengira dia mabuk dan ingin pulang. Pada saat ini, ketiga anak laki-laki telah melepas topeng lembut mereka. Mengungkapkan sifat nafsunya. Pada saat yang sama dengan N paksa menyeretnya ke kamar tidur. Lalu memperkosanya. Katia yang malang, N tidak dibebaskan sampai malam. Sebelum pergi, seorang bajingan bahkan N memasukkan uang ke dalam sakunya. Di mata orang sampah ini, uang bisa membeli segalanya. Tapi Katia tidak terlalu N peduli dengan uang kotor mereka. Segera setelah turun, N dia membuang uang di jalan. Dia sedih untuk kembali ke rumah. Melihat cucunya jatuh menangis kesakitan. Kakek Ivan bergegas untuk menghibur. Tidak sengaja melihat memar biru di paha keponakan. Setelah bertanya sebentar, dia baru tahu. Ivan sangat marah. Ambil kapak dan cari yang pelaku binatang itu. Dalam perjalanan, N dia bertemu seorang polisi untuk menghentikan. Ivan sambil menangis memberitahu polisi. Sangat cepat mobil polisi tiba. Tentara memang berani. Ketua polisi melepas bajun. Pistol AK di tangan langsung maju masuk. Tidak banyak katakan. N hancurkan pintunya langsung masuk. Tiga bajingan yang langsung takut pipis. Bergiliran mengakui pelanggaran. Saat itu ketua polisi inginkan N mengantar mereka ke kantor polisi. Direktur secara pribadi campur tangan lagi. Bundaran untuk waktu yang lama. Memerintahkan mereka N untuk melepaskan orang lagi. Ternyata salah satunya adalah anaknya. Meskipun ketua polisi itu jujur dan adil, tapi di dalam hatinya dia juga mengerti. Bahkan jika mereka secara paksa dibawa N kembali ke kantor, mereka tidak akan apa-apa. Dan Ivan tidak tahu semua ini. Melihat Katia menangis N sepanjang hari di rumah, hati Ivan sakit sekali. Semoga polisi cepat N menghukum mereka sesuai hukum. Tapi kenyataan selalu kejam. Beberapa hari kemudian, mereka N berdua dipanggil untuk mengajukan pertanyaan. Dibandingkan dengan bertanya, lebih baik mengatakan N baptis untuk mereka bertiga. Mereka pengecut tidak N hanya tanpa malu memaksa Katia. Ceritakan padanya N detail dari dipermalukan hari itu. Dan wajah tebal yang tak tahu malu. N spekulasi tak berdasar. Mengatakan bahwa Katia memiliki N niat dengan keluarga putra direktur. Sengaja menjual tubuhnya. Mengapa ada orang N celaan yang tidak tahu malu? Katia sulit untuk diungkapkan. Menangis putus asa. Karena adegan itu pada N dasarnya tidak meninggalkan bukti. Begitu saja, tiga bajingan tidak menderita hukuman apapun. Sehat dan lincah muncul di jalan. Ivan semakin terlihat marah. Sebagai seorang prajurit N tua dengan prestasi termasyhur, dia dipaksa untuk N mendapatkan keadilan untuk cucunya. Jadi dia memakai semua medalinya dan N pergi mencari direktur departemen investigasi. Berharap untuk menghormati N atas kemenangan orang yang pantas. Membuat tiga bajingan dapat N dihukum sesuai dengan hukum. Tapi kenyataan sekali lagi, N menamparkan wajahnya dengan keras. Dia bilang pasti tidak ada cukup bukti. Apakah Anda seorang prajurit N tua atau dewa publik? Semuanya sama. Lihatlah wajah Mandarin yang saling penutup. Ivan dengan marah menggedor pintu dan pergi. Dia harus menggunakan caranya N untuk membalaskan dendam cucunya. Gadis ini diperkosa oleh tiga bajingan. Tapi karena ada satu orang dalamnya, putra kepala departemen kepolisian, pelakunya masih angkuh di luar hukum. Kakeknya adalah pensiunan penembak jitu. Bagaimana dia bisa mengabaikan itu? Jika hukum telah menyerah, maka dia akan menggunakan N dengan kekerasan melawan kekejaman. Ivan baru saja pulang dan mengetahuinya. Bibi Katia ingin keluar libur jauh. Katakan padanya untuk menjaga rumahnya. Ivan mengambil kunci rumah untuk diperiksa. Dia mengenali jendela rumah Bibi. N persis di seberang kamar tiga bajingan. Pengalaman bertahun-tahun katakan padanya, tempat ini jelas merupakan N lokasi untuk menembak terbaik. Rencana balas dendam yang N sempurna akan segera dimulai. Ivan pertama kali menemukan agen real estate. Jual rumah lama bertahun-tahun, sebagai ganti sejumlah uang, lalu sembunyikan cucunya di suatu tempat. Melihat seorang pemilik menjual pistol mainan. Dia melihat pistol itu dan bertanya, apakah ada senapan sniper sungguhan? Bos tertawa ketika dia mendengarnya. Apakah Anda terlalu banyak bermain game? Juga mulai berlatih di kehidupan nyata. Tapi ketika dia melihat ekspresi serius Ivan, berhenti mengejek, juga bantu dia N menemukan kelompok gangster di sana. Setelah mereka mendengar cerita Ivan, sangat setuju. Segera membawanya ke gudang yang sepi. Ivan dengan kehidupan N pertempuran bertahun-tahun. Tentu saja, pahami N senjata seperti punggung tanganmu. Ivan memilih senapan sniper yang paling dikenal. Tembak 3 tembakan berturut-turut. Gangster di sebelahnya N memujinya semakin tua dia, semakin panas dia. Setelah pulang, Ivan berpura-pura tidak ada yang salah. N menyembunyikan pistol di lantai bibinya.
Langkah selanjutnya adalah memahami nara tindakan musuh. Melalui banyak hari pengamatan, dia telah memahami kebiasaan N mereka bekerja dan beristirahat. Setiap Rabu, mereka semua N di rumah mencari kesenangan. Hari ini adalah waktu N terbaik untuk membalas dendam. Seperti biasa, Ivan turun ke N bawah untuk menonton pertandingan catur. Setelah beberapa saat, mereka datang. Sementara semua orang tidak N memperhatikan, Ivan menyelinap pergi. Lalu ambil jalan pintas N cepat ke lantai seberang. Ambil senapan sniper N yang disiapkan sebelumnya. Letakkan pistol di tempatnya. Melalui cermin bidik, 3 orang laki-laki N sampah dapat terlihat dengan jelas. Sekarang sangat mudah untuk ambil kehidupan mereka. Tapi Ivan tidak ingin mereka mati dengan mudah. Dia ingin mereka hidup tapi seperti mati. Tidak dapat menggunakan N, burung, untuk melakukan hal-hal buruk lagi. Perhatikan baik-baik, N seorang laki sedang membuka tutup botol. Botol alkohol terjepit di antara kaki. Tiba-tiba ada ledakan keras. Darah berceceran di mana-mana. 2 orang di sebelah ketakutan. Ini adalah hukuman N terbaik untuk pemerkosa. Sebuah panah mencapai 2 sasaran. Tidak hanya berpura-pura N menjadi sebotol alkohol yang meledak, juga dapat merusak burungnya. Kemudian dia mengambil cangkang peluru dari tanah. Seolah tidak terjadi apa-apa lagi, N kembali ke teman lama bermain catur. Sepertinya tidak pernah pergi. Ambulans tiba, buat semua orang melihat sekeliling. Mengetahui bahwa orang N yang terluka adalah lelaki sampah. Semua orang bertepuk tangan setuju. Sudah hari Rabu lagi. Saatnya berurusan dengan lelaki sampah kedua. Sama seperti terakhir kali, dia diam-diam pergi ke lantai 2 yang berlawanan. Sabar menunggu kesempatan datang. Akhirnya bajingan naik mobil. Ivan segera membidik tangki bensin. Tarik pelatuknya. Terdengar dentuman keras. Dan seluruh mobil langsung meledak. Meskipun orang itu belum mati. Tapi tempat itu, burung terbakar dan terluka. Pemirsa sekali lagi bertepuk tangan. Ini adalah langit biru dengan mata. Tapi di kelompok orang N ada seorang polisi muda dengan wajah aneh. Sangat jelas bahwa kedua hal ini bukan kebetulan. Polisi juga menemukan ini. Pasti dibuat oleh Ivan. Direktur memperingatkan putranya untuk tidak keluar. 2 teman mengalami kecelakaan. Target berikutnya, bocah pengecut itu sangat N takut sehingga dia kehilangan jiwanya. Bingung dan takut. Di sisi lain, polisi muda itu datang ke rumah. Tetapi setelah mencari, N dia tidak dapat menemukan apapun. Sampai Katia mengatakan bahwa bibinya N sebelum pergi memberikan kunci kepada kakeknya. Dia baru menyadari di mana masalahnya terletak. Dia baru saja pergi. Direktur segera mengirim N orang ke rumah untuk memeriksa. Memeriksa rumah N dan tidak menemukan apa-apa. Tepat ketika dia akan pergi, Bibi baru saja kembali untuk ambil kuncinya. Begitu direktur mendengar, dia mengerti. Segera pergi ke rumah Bibi untuk memeriksa. Dia datang ke jendela. Sadarilah ini adalah N tempat penembak jitu paling bagus. Temukan saja senjatanya. Adalah mungkin untuk tangkap Ivan. Ivan juga sedikit gugup sekarang, karena dia menyembunyikan pistolnya di lemari. Tapi ketika polisi membuka lemari, pistol sebelumnya telah N berubah menjadi gulungan. Bahkan Ivan pun kagum. Tidak ada bukti. Direktur hanya bisa mengucapkan kata-kata kebencian kepada Ivan. Jika sesuatu terjadi pada anakku, pintu penjara selalu terbuka menunggumu. Ivan dengan tenang berbicara dengannya lagi. Anakmu sudah dalam masalah. Direktur bergegas pulang rumah, tetapi tidak peduli bagaimana dia N memanggil pintu. Tidak ada yang menjawab. Ini membuatnya semakin tidak sabar. Keluarkan pistol untuk N menembak untuk membuka kunci. Hasilnya adalah tembakan peluru di perut. Ternyata anak laki-laki di dalam terlalu takut. Pikir Ivan datang untuk membalas dendam. Segera tembak, dan Ivan tidak yakin dengan senjatanya. Setelah turun, polisi muda itu memanggilnya kembali. Baru saat itulah dia tahu bahwa pistol N itu telah disembunyikan olehnya sebelumnya. Sangat jelas bahwa dia N tidak bermaksud menangkapnya. Hanya menyita pistolnya. Akhirnya bertanya apakah itu layak? Ivan dengan tegas menjawab N membunuh harus membayar nyawanya. Tapi tidak ada pejabat yang korup. Prajurit yang dipecat N pernah memiliki prestasi gemilang ini. Bagaimana bisa pegang senjata lagi? Kemenangan perang, yang tidak mewakili pembebasan rakyat. Kapan orang biasa tidak perlu mengambil N senjata mereka sendiri untuk berserang? Keadilan ada di mana-mana. Itulah kebebasan sejati.